Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mutawali dengan NIM 049. Saya dari jaringan komputer kelas C. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan sebuah topologi jaringan yang mengimplementasikan DHCP server support dan juga DHCP client. DHCP sendiri merupakan kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana sebuah protokol jaringan yang yang mana penyedia jaringan ataupun perangkat yang menyediakan jaringan itu akan secara otomatis memberikan IP ataupun konfigurasi jaringan yang lain terhadap DHCP kliennya ataupun perangkat host ataupun device yang menerima jaringan tersebut. Oke, di sini terdapat topologi jaringan sederhana yang mana di bagian mikrotik ini bertindak sebagai DHCP server alias penyedia dari jaringan. Kemudian untuk Ubuntu dan juga PS1 ini merupakan DHCP client, perangkat ataupun device yang menerima jaringan. Oke, jadi Ubuntu dan PS1 ini akan secara otomatis diberikan IP ketika mereka melakukan request ataupun menyambungkan pesan terhubung ke jaringan yang disediakan oleh DHCP server di mikrotik ini. Oke, langsung saja kita start all ataupun mulai semua berangkat. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kabarnya di bagian Ubuntu, oke, sudah berhasil untuk dijalankan semua. Selanjutnya kita cek dulu di bagian mikrotik apakah sudah benar bertindak sebagai DHCP server. Kita masuk ke Winbox, klik kanan, run as administrator. Kemudian kita klik mikrotik NAT-nya, kita refresh dulu, kita klik, kemudian kita connect. Oke, kemudian kita masuk ke new terminal. Dan untuk mengecek apakah mikrotik ini sudah bertindak sebagai DHCP server atau belum, kita menggunakan komen IP DHCP server print. Oke, kita matikan dulu terminal yang sebelumnya. Oke, kita langsung paste dari sini. Oke, DHCP full. Berarti sudah bertindak sebagai DHCP server ataupun penyedia jaringan. Eh, ini juga bisa digunakan ping ataupun tes koneksi ke google.com. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, oke, langsung kita masuk ke pertama-tama PC1 dahulu. Kita lihat dulu apakah sudah diberikan IP secara otomatis. Oke, di sini masih belum. Kemudian kita rongkan DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, kemudian kita klik enter, kita tunggu. Oke, oke, maka secara otomatis PC1 ini akan mendapatkan IP dan juga konfigurasi jaringan secara otomatis. Langsung saja kita klik show. Oke, dari yang sebelumnya belum punya dan kemudian sekarang secara otomatis sudah memiliki konfigurasi termasuk IP gateway. Oke, dan ini bisa digunakan untuk ping ke jaringan internet. Misal ping ping ke 8.8.8 gitu. Oke, sudah berhasil. Oke, kemudian kita masuk ke bagian Ubuntu melalui virtual box. Oke, kita masukkan sandi dulu. Oke, kita tunggu dahulu. Oke, sudah berhasil masuk. Kita masuk ke bagian sistem dulu, kemudian queue terminal. Kita lihat dulu IP address-nya. Oke, di sini sudah bisa secara otomatis. Kita lihat dulu di bagian sistem tool, bagian preference, advanced network configuration. Dan kita klik yang wide connection pertama. Di sini saya telah mengkonfigurasi menggunakan automatic DHCP. Oke, jadi
device dari Lubuntu ataupun yang terkoneksi. Device dari Lubuntu ini terkoneksikan dengan DHCP server yang akan secara otomatis mendapatkan IP address dan juga konfigurasi jaringan yang lain. Oke, langsung saja kita ping ke google.com. Oke, bisa dilihat sudah berhasil. Oke, kita hentikan dulu. Ctrl C. Oke. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu konfigurasi hotspot di Micronet itu sendiri. Oke, di sini saya telah mengkonfigurasikan ataupun menambahkan hotspot di hotspot setup dengan nama hotspot 1 dan juga interface-nya Ether 3. Ether 3 ini merupakan sebuah koneksi yang mana Ether 3 yang mengarah ke kabelan itu sendiri yang mengkoneksikan jaringan lokal. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian user, saya telah menambahkan satu user bernama Kusai dengan dan juga saya telah mengkonfigurasikan password untuk user yang satu ini. Langsung saja kita tes koneksinya di Lubuntu. Oke, di Lubuntu. Oke, di Lubuntu saya telah membuka browser pop-up dan bisa dilihat di sini tidak bisa untuk mengakses internet. Misal WinMail. Tunggu sebentar. Oke, karena di sini saya telah login dalam hotspot konfigurasi yang ini. Oke, hotspot address-nya 192.168.881. Karena saya telah berhasil sudah login, maka sudah berhasil untuk mengakses internet. Oke, kita tes dulu, kita log dulu. Oke, kemudian kita akses lagi win. Oke, bisa dilihat di sini tidak bisa untuk mengakses eh, browsing di Google. Tidak bisa mengakses internet dan tidak bisa browsing di Google. Kemudian kita coba untuk login lagi. Oke, sudah berhasil login. Dan kita klik Win Jakarta. Oke, sudah berhasil. Oke. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.